Halo teman-teman investor semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini kita akan bahas satu saham dari sektor CPU yaitu saham LSIP kode emitennya. Dan sebelum kita lanjut, kita disclaimer dulu, konten ini sifatnya investment research, bukan ajakan jual beli dan tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu. Kita akan mulai dari sekilas sektoralnya seperti apa, lalu ada sekilas emiten juga, sampai nanti kita tutup dengan sebuah catatan akhir. Mari kita mulai teman-teman. Di tahun 2024 ini setidaknya saya catat ada 3 hal yang menurut saya secara katalis bagus untuk emiten CPU. Pertama adalah kenaikan average selling price gitu ya. Di level nasional sendiri harga dari kelapa sawit meningkat tipis memang sekitar 2-3%. Kemudian ada kondisi pupuk yang terkendali dan terakhir adalah kondisi cuaca yang baik. Kalau cuacanya baik, produksi terhadap CPO-nya bisa meningkat gitu ya. Jadi ini 3 katalis utamanya. Bagaimana dari sisi emitennya? Yang saya pilih dari video kali ini adalah emiten London Sumatera, kode emitennya LSIP. LSIP ini bagian dari Indofood teman-teman, grup Salim gitu ya. Grup Salim dengan total tertanam lahannya itu 111 hektar dengan komoditas utamanya yang nggak lain nggak bukan kelapa sawit. Meskipun mereka juga punya sebagian kecil ada karet, ada kokoa, ada teh gitu ya. Tapi utamanya bermain di kelapa sawit. Buat teman-teman yang concern dengan ESG, concern dengan ramah lingkungan, maka kalian bisa pertimbangin LSIP di dalam portofolio kalian. Kenapa? Karena 99% dari hasil panen kelapa sawitnya LSIP itu adalah tersertifikasi ISPO gitu. ISPO ini sertifikasi yang memastikan bahwa hasil panen sawitnya itu ramah lingkungan dan sustainable gitu. Itu kan wordingnya ESG gitu ya, sustainable. Jadi menarik bagaimana LSIP sudah menerapkan governance yang ramah lingkungan terhadap produk-produk mereka. Mereka sudah beroperasi juga lama gitu ya di Indonesia, salah satu yang tertua untuk bisnis kelapa sawit. Dan mereka sudah punya 12 pabrik kelapa sawit tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, menariknya LSIP di 2024 kuartal 2, laba bersihnya itu melonjak ya. Dibandingkan dengan 6 bulan tahun 2023, mereka naik dari 166 miliar menjadi 598 miliar. Naiknya ratusan persen, 200% lebih gitu ya. Apa yang terjadi di sini? Padahal secara pendapatan tidak ada lonjakan pendapatan gitu ya. Tidak ada lonjakan pendapatan. Yang bisa langsung kita lihat adalah adanya penurunan beban pokok penjualan. Dan beban pokok penjualan itu kalau kita lihat detailnya, kita bisa melihat bahwa apa yang dimiliki oleh sektor ini secara katalis positif itu ternyata align dengan laporan keuangannya. Contoh biaya pemupukan dan pemeliharaan itu turun 30% ya, dari 300 miliar sekian menjadi 210 miliar sekian. Ya, ini berarti kalau dibilang pupuknya terkendali, harganya murah dan lain-lain, bener. Di laporan keuangannya bener dikatakan begitu juga, harganya turun signifikan. Jadi di part ini kita bisa melihat bahwa faktor pupuk itu cukup signifikan. Pupuk itu ibaratnya kalau di sektor lain misalnya apa ya? Jagung untuk JPFA. JPFA juga kinerjanya bagus karena jagungnya murah. Ini jelas menguntungkan buat emiten-emiten yang bergerak atau butuh ketergantungan terhadap sebuah suplai bahan baku gitu ya. Selanjutnya teman-teman, kalau kita bicara dari sisi operasional, maka ada beberapa poin-poin yang mengalami situasi yang menguntungkan buat LSIP ya, turnaround, kebalik lah ya dari yang tadinya negatif menjadi positif. Salah satunya apa? Salah satu adalah nilai wajar atas aset biologis. Jadi bibit tanaman itu dinilai kalau di 6 bulan pertama tahun lalu itu dianggap minus, sekarang juga sudah berbalik jadi positif. Lalu mereka juga berhasil hemat dari biaya distribusi gitu ya, beban penjualan distribusinya juga turun. Jadi kecil-kecil tapi at least perusahaan melakukan efisiensi gitu ya, hemat-hemat sehingga akhirnya mereka bisa membalikkan keadaan. Dan yang nggak kalah gede jumlahnya adalah laba atas selisih kurs gitu ya. Laba atas selisih kurs ini jumlahnya juga lumayan gitu ya. Kemudian mereka juga ada penerimaan royalti dari tanah. Jadi dikumpul-kumpulin jadi deh ngebikin gap ya yang cukup signifikan antara 6 bulan tahun 2023 dengan 6 bulan tahun 2024 ini. Di sisi lain, kalau kita ngomongin soal pendapatan dari minyak kelapa sawitnya, MKS itu minyak kelapa sawit ya teman-teman, CPO. Nah, minyak kelapa sawit ini penjualannya ternyata nggak jauh beda, 1466 dengan 1464.
kalau kita lihat dari total penjualan by volume, maka sebenarnya ada sedikit penurunan gitu ya. Dari 130 ke 121, turun sekitar berapa ya? Hampir 8%. Tetapi ternyata penurunan dari penjualan secara volume tidak terlalu berdampak pada pendapatannya dalam bentuk uang gitu ya. Kenapa? Karena di sini ada kenaikan average selling price tadi gitu ya, meskipun kenaikannya kan juga nggak gede-gede banget, sekitar 2-3%. Jadi ya akhirnya volumenya turun, tapi mereka masih bisa keep pendapatan dengan 6 bulan tahun 2023. Di sisi lain, satu hal yang perlu kita highlight, kenapa cost untuk distribusi itu menjadi berkurang dibandingkan tahun 2023, saya ngelihat satu keterkaitan dengan distribusinya LSIP produknya ke Simpe. Simpe ini juga grupnya Salim gitu ya. Dimana lonjakannya cukup tajam teman-teman ya. Kalau 6 bulan pertama 2023 itu LSIP 66% gitu ya. Produknya diserap ke Simpe, 2024 ini naik jadi 81%. Jadi menurut saya ini juga memotong biaya distribusi gitu. Jadi ya cepat aja, mungkin dari perkebunannya gitu ya, langsung sudah dipilih untuk LSIP, kumpulin semua satu titik, ya nanti ke belakang sudah ada kontrak dan lain-lain. Beda dengan kalau misalkan mereka harus share lagi gitu kan, masih ada 40% sisanya yang mesti mereka maintain gudang dan lain sebagainya, jelas itu butuh biaya kan. Jadi menurut saya dengan strategi ini sebenarnya LSIP itu plus minus sih. Plusnya pertama mungkin secara kepastian penyerapan produk ini sudah jelas gitu ya. Ada pelanggan tetap dari Simpe yang menyerap produk-produknya LSIP ya. Kemudian mereka juga nggak perlu repot-repot tadi, akhirnya bisa meningkatkan cost untuk distribusi, apalagi kalau harga CPO-nya lagi nggak bagus-bagus banget. Tapi namanya kontrak dengan grup ya kadang-kadang harganya nggak bisa selincah ketika kontrak dengan perusahaan lain dari luar yang benar-benar sedang membutuhkan pasokan dari CPO gitu ya, karena namanya juga ini sesama dari grup Salim. Jadi mungkin ada perjanjian atau kontrak kerja yang sudah disepakati bersama gitu. Tapi menurut saya ini fair lah ya. Kemudian dari sisi keuangan, LSIP ini solid dari beberapa aspek gitu ya. Pertama, kasnya gemuk. Mereka punya kas 4,9 triliun dari total aset 13 triliun. Jadi kurang lebih hampir 40% dari total asetnya itu adalah kas. Meskipun mereka punya kas yang gede, dividennya mereka nggak jor-joran banget sih. Mereka tuh terakhir kasih 4,5% dividennya. Mereka punya ROA 9%, ROA-nya 10%, dan earning per share-nya Rp174. Ngomongin utang, pakai bahasanya Pak Prabowo ya, sorry ya, nggak ada utang nih LSIP ini. Jadi emiten ini bisa dikatakan secara fundamental finansial, keuangannya itu stabil gitu ya, nggak punya utang yang nggak ada ketergantungan dengan kurs dolar dan lain sebagainya. Jadi nyaman dari sisi keuangan. Bagaimana dari sisi valuasinya? Dari sisi valuasi, teman-teman bisa lihat garis yang merah ini artinya min PI minus 1 gitu ya, di level under value. Kalau teman-teman pakai cara yang sama, minus 2-nya di harga 600, tapi harga 600 ini sudah berapa? Terakhir hit saat pandemi gitu ya, selebihnya nggak pernah sampai sini banget ya, mungkin di bawah-bawah 800 sedikit pernah, dan level tertingginya itu rata-rata di 1400, dan menurut saya harga 1400 masih termasuk harga yang cukup fair untuk LSIP saat ini gitu ya, apalagi ketika kita ngelihat ada potensi harga CPO-nya bisa membaik gitu ya, dan ditopang oleh pupuk yang terkendali dan musim cuaca yang baik. Jadi kalau kita bicara soal peluang dan risikonya, saya tuliskan di sini teman-teman. Pertama, sisi peluang, kita ngelihat harga dari emiten-emiten CPO itu memang sedang murah-murahnya saat ini. LSIP contohnya itu hanya 0,5 kali dari PBV-nya. Kinerjanya juga tahun 2024 loncat, meskipun tadi ya faktornya bukan hanya dari karena kenaikan ASP komoditasnya, karena ternyata kenaikannya nggak sesignifikan itu gitu ya. Tapi kemampuan dari perusahaan untuk memanage bisnis proses, harga pupuk yang sedang bagus, dan tadi ada faktor selisih kurs juga di sana. Jadi kalau kita mau beli emiten-emiten CPO, di sini kita bahas lagi LSIP, ya faktor fundamental secara keuangannya bagus, solid. Tapi apakah ke depan kenaikan ASP-nya masih bisa berlanjut, itu tergantung dari situasi gitu ya. Situasi namanya emiten komoditas, semakin ada gangguan supply dan demand itu makin bagus. Ketika gangguannya lagi
wah lagi kusut kayak dulu teman-teman ingat dengan pandemi ya, sulit banget dapat minyak gitu ya. Itu sebenarnya harga sawitnya lagi naik-naiknya. Tetapi ini berkaitan dengan masalah risiko. Risikonya adalah apa? Sawit ini produk akhirnya adalah kan minyak goreng. Salah satu produk yang paling banyak dipakai oleh kebutuhan rumah tangga. Bayangin kalau produk ini lagi sulit didapat gitu ya, kasusnya kayak dulu. Wah, pemerintah melakukan intervensi, mau nggak mau gitu ya, mau nggak mau pemerintah hadir melakukan intervensi dan harganya ditekan balik lagi. Jadi secara risiko itu adalah salah satu risiko yang perlu kita tahu, bahwa di bisnis ini pemerintah bisa saja melakukan regulasi, membuat aturan-aturan yang akhirnya menekan dari harga CPO-nya gitu ya, sehingga ya LSIP kembali lagi meskipun di luar lagi tinggi, dia nggak bisa jual dengan harga yang sedang terjadi di pasaran sana, meskipun idealnya seperti itu teman-teman. Dan kita juga berhadapan dengan risiko-risiko lain seperti cuaca gitu ya. Cuaca mau di manage segimanapun ya tetap aja faktornya cuaca. Kalau lagi heavy banget, kemampuan produksi untuk menghasilkan CPO menurun juga. Dan sejauh ini memang faktor untuk permintaan global, gangguan supply dan demand mengenai CPO itu belum kelihatan sih, belum kelihatan. Jadi apakah ASP ini harganya bisa, ASP dari minyak sawit ini harganya bisa rally lagi? Mungkin naik-naik tipis, tapi kalau naik kayak dulu rasanya agak berat karena belum ada faktornya, belum kelihatan at least sampai saat ini. Kalau tiba-tiba 2 jam kemudian, 1 hari kemudian, seminggu kemudian muncul kondisi seperti itu, jelas itu akan jadi pendorong yang sangat bagus, sentimen yang kuat untuk mendorong kenaikan dari emiten-emiten di sektor CPO. Kita lihat sendiri dari harga CPO-nya ini, 5 tahun terakhir harga CPO nggak gerak kemana-mana. Ini pakai ringgit gitu ya, Malaysia ringgit, harganya nggak kemana-mana, nggak sampai sepik kayak kemarin. Tapi sebenarnya idealnya di 4.500 menuju 5.000 itu sudah jadi semacam harga yang cukup menarik untuk emiten-emiten CPO ya. Saya nggak tahu akan sampai di titik ini atau enggak, tetapi batu bara kan sudah begitu ya. Batu bara itu dari level di bawah 100 sekarang selalu di atas 100, meskipun ya tipis-tipis di situ ya, 110, 95 ASP-nya dari beberapa emiten. Tapi itu sudah cukup menguntungkan kok buat mereka. Dari sisi keberlanjutan tanaman, salah satu yang menjadi concern banyak teman-teman diskusi juga di beberapa forum adalah usia tanam dari LSIP gitu ya. Tapi menurut saya ini hal yang bisa dikontrol lah. Ini ada satu catatan yang cukup bagus. 82% dari total tanaman ini kan adalah sawit gitu ya, dan mereka punya 9.000 hektar dari 111 hektar, berarti sekitar 8-9% itu usianya di bawah 7 tahun. Nanti ini akan nge-replace tanaman-tanaman yang sudah tua gitu. Jadi memang programnya akan selalu begini, tanaman-tanaman yang tua akan digantikan dengan yang muda, tapi masalah site planningnya, implementasinya, dan lain-lain, ya kita percayakan kepada manajemen dan tim perusahaan yang pastinya sudah lebih expert lah ya daripada kita. Kalau kita hanya melihat, wah udah di atas 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, kita perlu mempertimbangkan lebih jauh mengenai substitusi ini tuh strateginya dari manajemen tuh seperti apa, dan mungkin bisa beda-beda antara satu company dengan yang lain. Oke teman-teman, kita sudah sampai di akhir video. Sebelum lanjut teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan share, like video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan sudah subscribe channel ini. Kita akan tutup dengan catatan akhir. Pertama adalah emiten-emiten yang saya perhatikan, AALI, LSIP, dan TAPG itu kinerjanya naik gitu ya. Ini menunjukkan apa ya, sinyal yang bagus, apalagi setelah terjadinya penurunan harga saham yang menekan harga-harga dari emiten CPO. AALI turun sekarang di level 6.000-an, sekarang LSIP 800-an gitu ya. Jadi ketika ada perbaikan kinerja, harapannya ini bisa menjadi sinyal awal, harapannya gitu. Tetapi karena saat ini belum ada faktor khusus yang menyebabkan harga CPO itu melonjak, maka bisa saja kenaikannya ya hanya tipis-tipis saja gitu. Tetapi terlepas daripada itu, saya melihat LSIP sendiri secara fundamental bagus, keuangannya bagus, kasnya bagus, potensi dividennya juga bisa naik tahun depan. Kemudian dari secara ROE masih bisa dapat 10%, dari sisi DER juga nggak ada utangnya, jadi nyaman untuk dipegang dalam kondisi finansial yang seperti ini. Tetapi kalau kita berbicara soal sentimen kuat yang bisa mendorong harga sahamnya rally, naik 50%, naik 100% jadi bagger, nanti dulu, karena kita harus mempertimbangkan apa sih sentimen-sentimen di belakangnya yang bisa membuat pasar itu bergairah terhadap sektor ini, dan itulah yang masih kurang gitu ya di saham sektor-sektor CPO termasuk LSIP di dalamnya. Dan kalau teman-teman tertarik untuk invest di saham ini, terlepas dari sentimennya masih kurang tadi, maka maintain buy di harga sekarang itu menurut saya juga masih salah satu decision yang masuk akal gitu ya.
0,5 kali PBV untuk LSIP. Emiten punya kas hampir 5 triliun, dividennya juga mungkin bisa naik jadi 5-6% tahun depan. Jadi masih cukup nggak masuk akal. Sedangkan kalau kita bicara target, tadi ya 1.400 itu menurut saya masih cukup fair juga untuk LSIP, meskipun lagi-lagi butuh sentimen yang cukup bagus gitu ya untuk datang menghampiri sektor yang satu ini. Sektor yang sudah beberapa tahun, setahun, 2 tahun ini kayaknya agak-agak tenggelam, terlupakan gitu ya. Mungkin ada teman-teman investor baru yang mungkin baru ngeh bahwa oh ada sektor CPO juga di IHSG, mungkin siapa tahu. So, kita tutup video kali ini, teman-teman. Thank you semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan kita bisa diskusi bareng di kolom komentar. God bless you guys. Bye-bye.